seperti itu. Iya, oke. Terima kasih kepada mentor kita, Coach Ibu Nadia dan juga Coach Dr. Lukman yang sudah membuat kita malam ini semakin bersemangat ya. Malam ini saya ingin share aja sebetulnya tentang apa yang saya alami sendiri dan juga kita semua para coach lakukan di sini ya, yaitu eh, rahasia tentang turun berat badan yang benar dan sehat ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh, di sini ada berapa orang nih partisipan? Wah, 170 ya. Oh, Ini semuanya siapa yang pingin sehat di sini? Saya. saya. Dong ya, yang pingin sehat ya, bonusnya langsing ya. Banyak ya, oke, semuanya ngacung ya, termasuk saya gitu ya. Pastinya kita semuanya pingin sehat ya. Malam ini saya ingin membahas bukan mengenai diet-diet di luar sana, tapi konsep diet yang kita lakukan selama ini dan saya sudah lakukan selama 10 tahun. Alhamdulillah, ini adalah cara yang tepat untuk turun berat badan karena terbukti selama 10 tahun itu saya mengalami kesehatan yang semakin hari semakin membaik ya. Jadi kalau misalkan dietnya kurang baik kan pasti udah ada pengeroposan tulang, bener nggak dok? Mungkin udah ada Betul. efek-efek samping yang lainnya ya. Alhamdulillah ya, mata tetap jernih gitu ya, telinganya juga masih masih baik gitu ya, tulangnya malah semakin kuat ya. Alhamdulillah itu yang saya rasakan ya. Jadi eh, kenapa kami mengatakan di sini sebagai diet yang tepat dan juga sehat gitu karena kami sudah melakukannya ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Devi. Halo Halo, semuanya. Coach Dr. Devi. Latar belakang saya betul kata Dokter Lukman, DRG itu bukan dokter gizi ya, tapi dokter gigi. Kenapa dokter gigi sampai sempurna ke sini gitu ya? Karena memang ternyata baik mungkin teman-teman saya yang dokter umum, dokter spesialis, ataupun dokter gigi itu semuanya rata-rata mengalami masalah kesehatan ya, termasuk saya. Saya 10 tahun yang lalu tuh punya masalah kesehatan banyak sekali ya. Dan alhamdulillah itu tidak merasa masalah. Saya merasa badan badan saya fine-fine aja. Kalau tanya berat badannya berapa? 60-an gitu ya. Sampai akhirnya tiba-tiba ketemu dengan sahabat saya ditimbang sampai 70 kilo lebih. Alhamdulillah selama 3 bulan itu saya jadi melakukan pola makan yang sehat. Alhamdulillah hasilnya saya turun 15 kilogram. Dimana buat saya itu suatu ya hal yang amazing sekali ya, bukan masalah cepatnya tapi efektifnya itu. Badan saya semakin hari semakin sehat, semakin fit ya, dan saya semakin kuat berolahraga ya. Siapa ya di sini yang pengen sehat sampai 10 tahun ke depan? Saya. Saya ya. Kenapa saya semangat sekali? Karena 10 tahun itu saya kaget sendiri ya dengan evaluasi yang kita lakukan terus. Ternyata tulang saya semakin baik. Dulu 10 tahun yang lalu tulang saya cuma 2,3 kilogram, sekarang 2,7, 2,8 kilogram. Yeay. Alhamdulillah ya. Malam ini saya ingin men-share rahasia tersebut ke teman-teman semuanya ya. Sebentar. Oke. Ini saya share screen ya, Dokter Lukman ya. Sudah terlihat? Jelas dok, di full screen aja dok, di slideshow dok. Oh iya, oke, slideshow aja. Udah kebuka ya. Oke. Oke. Ya. Ya, lebih jelas dok. Lebih jelas ya. Ya. Nah, ini gambaran saja ya apa yang kita inginkan selama ini kan sehat ya. Sehatnya bukan hanya sekarang saja, bukan saat sekarang di usia yang masih cukup muda gitu ya. Saya alhamdulillah 10 tahun dan usia saya tahun ini 50 tahun dan alhamdulillah semakin sehat ya. Jadi mudah-mudahan ini buat teman-teman yang lebih muda menginspirasi dan bisa jadi jawaban buat masa depan teman-teman semuanya ya. Sebelumnya di sini
judulnya kan rahasia turun berat badan yang benar dan sehat. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini merasa berat badannya, saya sudah nyaman seperti ini gitu ya. Nggak apa-apa, ini buat masukan aja. Barangkali nanti bisa di-share ke keluarga ataupun ke sahabat-sahabat kita yang memerlukan ilmu ini gitu ya. Ini oke. Nah, ini dulu saya. Wow. Ini luar biasa ya. Tembem ya dok? Iya, ini mukanya semua dok. Cabi-cabi gimana gitu ya dok? Iya, pipis semua ini gitu. Kalau mungkin ada beberapa orang yang melihat ini sebagai seger gitu ya. Ya kalau di usia saya sekarang 50 tahun seperti itu mungkin ya rata-rata orang di luar sana seperti ini ya Bu Nadia ya. Tapi ini usia saya masih muda loh. Waktu itu belum ada 40 tahun dan ternyata sudah seperti itu, mukanya lelah sekali ya. Ya dengan segala aktivitas tapi dengan segala bonusnya, dari yang suka kerokan gitu ya, setiap sebentar kerokan gitu ya, yang namanya obat-obatan di tas saya itu pasti selalu ada gitu ya, dari obat sakit kepala, sakit perut gitu ya, terus dari tolak angin, tolak bala belum ada ya. Jadi saya semua obat ada, selalu sedia gitu, karena saya merasa sangat nyaman dengan itu gitu, karena setahu saya ilmu pengetahuan yang saya punya sebagai seorang dokter itu adalah memberikan masukan obat ke dalam tubuh sehingga kita bisa sehat, betul ya dok ya? Dan efek sampingnya, saya mulai merasa ngilu-ngilu di tulang saya. Yaitu masih ngerasa muda, masih ngerasa sehat, dan saya nggak cek-cek lagi. Mungkin kalau dicek itu sudah tinggi semuanya, tapi sayanya masih merasa sehat ya. Oke, alhamdulillah transformasinya yang sebelahnya itu ya, itu sekitar 3 bulan saya turun 15 kilo. Nah, ini latar belakangnya ya. Latar belakangnya di Indonesia itu ternyata sekarang obesitas sudah menjadi masalah yang cukup membuat kita jadi semakin aware dengan masalah kegemukan ini ya. Mungkin kalau teman-teman dengar berita terakhir itu ya, ada seorang laki-laki yang obesitas sampai 300 kg. Zaman dulu itu rasanya saya 60 kilo aja rasanya udah berat banget gitu ya. Anak-anak sekarang 70, 80 tuh rasanya masih biasa ya. Jadi ini udah terjadi pergeseran nilai bahwa obesitas itu menjadi suatu hal yang biasa, sampai akhirnya ditemukan di sini 15% orang Indonesia menderita obesitas atau kegemukan. 15% dari angka Indonesia yang cukup tinggi penduduknya cukup banyak ya. Dan obesitas ini 32%-nya diderita lebih banyak oleh wanita ya. Kemudian kalau yang prianya ada nggak? Ada juga ya. Jadi biasanya pria tidak merasa gemuk atau tidak terkategori obesitas, tapi dia kelebihan di perutnya saja ya, atau perut buncit. Kemudian daerah-daerah yang tinggi itu di daerah Sulawesi Utara ya, dia cukup tinggi yaitu sekitar 24% ya. Jadi peningkatan ini signifikan karena dari tahun 2007 ke tahun 2010 itu sekitar hampir 2% ya. 16 provinsi yang rata-rata juga termasuk diantaranya DKI yang besar ya, dan Jawa Timur itu kota-kota yang besar ya. Nah, obesitas ini ternyata terkait dengan 130 penyakit. Wow ya. Jadi ternyata masih tepat nggak kalau kita bilang nggak apa-apa saya gemuk tapi sehat? Udah nggak tepat ya, karena gemuk itu ya identiknya dengan penyakit, bahkan WHO itu mengkategorikan sebagai penyakit obesitas itu sendiri ya. Jadi kalau kita merasa mulai banyak keluhan, kita cukup menurunkan 10% saja, maka resiko kesehatan kita akan teratasi sampai dengan 90%. Segitu ya, segitunya efek obesitas ke tubuh kita ya. Nah, ini angka juga ya di Indonesia ya. Ya ini sudah cukup memprihatinkan ya, 3 kali lipatnya itu di wanita terutama ya. Nah, sebetulnya apa sih tanda-tanda kita perlu turun berat badan ya? Jangan sampai nunggu sudah sakit semuanya, datang ke dokter itu sudah terjadi efek-efek samping yang lebih panjang seperti penyakit-penyakit degeneratif ya, atau pengeroposan tulang ya, mungkin osteoartritis, osteoporosis ya. Itu kadang-kadang orang mengkaitkannya dengan faktor usia, betul, tapi ternyata itu bisa kita atasi ya, karena ya terbukti dengan saya sendiri di usia sekian ternyata malah
tulangnya semakin membaik gitu ya. Sementara di luar sana mungkin sudah terjadi osteoartritis dan osteoporosis ya. Ini tanda-tanda simpelnya teman-teman ya, simpel banget. Coba ukur pinggangnya. Nah, coba mulai pegang pinggangnya ya. Kalau udah di atas 80 cm untuk wanita itu sudah kelebihan ya. Untuk laki-laki 90 cm saja. Jadi kalau sudah lebih dari itu ya berarti tanda-tanda sudah mulai harus diturunkan ya. Kemudian sering kesemutan. Ini simple ya. Semutan tuh dianggap biasa gitu ya, tapi ternyata untuk orang-orang yang sudah membiasakan diri untuk semutan itu sebenarnya udah tanda-tanda lampu kuning walaupun lampu merah bahwa kesehatannya sudah mulai terganggu ya. Dan ini perlu turun berat badan. Artinya lemaknya sudah menyumbat pembuluh darah, mungkin ke saraf-sarafnya juga gitu ya. Bahkan beberapa kondisi itu bisa menjadi gejala awal dari stroke. Kemudian yang ketiga, nah ini sakit nyeri lutut atau persendian ya. Simple, kalau misalkan teman-teman ada yang sudah mulai suka sakit lututnya gitu ya, dan itu sakitnya hampir setiap hari, itu sudah tanda-tanda teman-teman bahwa tulangnya udah teriak gitu ya, kalau boleh menjerit itu persendiannya sudah ampun gitu ya, sudah kelebihan karena rangka dari tubuh kita yang menyokong tubuh kita adalah persendian dan tulang-tulang kita ya. Kemudian mudah lapar, nah ini orang-orang yang memang biasanya jarang makan tapi sering ngemil gitu ya. Karena apa? Kenapa dia ngemil? Karena ada rasa lapar yang terus mendatangi gitu ya. Biasanya baru sebentar makan udah kepingin ngemil lagi ya, udah kepingin ada yang dimasukin mulutnya sehingga nggak berhenti itu mulutnya mengunyah ya. Nah kemudian sakit-sakitan gitu ya, tadi saya cerita ya. Kalau nggak masuk angin, kalau nggak pusing gitu ya, kalau nggak pegal-pegal gitu ya, saya kembung gitu ya, atau mudah diare, itu sebenarnya tanda-tanda. Karena lemak yang tinggi itu membuat kondisi tubuh kita menjadi asam dan sensitif, gampang kecolek virus, kecolek bakteri, itu sangat mudah sakit ya kalau memang lemak kita sudah terlalu tinggi ya. Kemudian apa? Baperan. Nah, ini baper ya, bukan lemper ya. Baperan itu biasanya dia mempengaruhi ke hormonalnya gitu ya, sehingga apa, dia gampang sekali ya, tadi itu yang saya bilang sensitif kan. Kalau misalkan lemaknya tinggi itu sama seperti kita di siang hari bolong pakai jaket tebal gitu ya, teman-teman kebayang lemak di bawah kulit yang sangat tebal itu sudah seperti jaket musim dingin ya, dipakai di mana, di tengah hari bolong di Jakarta, di Sudirman gitu ya, itu kan pasti gampang kecolek, baperan, sehingga moodnya juga sangat-sangat nggak baik ya. Makanya kalau dibilang anak kecil gemuk itu lucu ya, kebayang aja orang dewasa aja membawa badan yang gemuk aja sudah nggak nyaman, apalagi anak kecil pasti akan rewel dan baperan ya. Kemudian mudah capek, udah pasti karena bebannya banyak gitu ya. Jadi mungkin menutupi si jantungnya mumpanya nggak lancar, belum lagi ke kakinya ya, kemudian ke punggungnya, semuanya terasa lebih berat karena bebannya nambah ya. Terus bangun tidur tidak bugar, nah ini jangan diremehkan teman-teman. Saya bangun itu kenapa ya loadingnya lama gitu ya. Itu sebenarnya kenapa? Karena tubuhnya itu sudah meresponnya lambat. Kenapa? Karena memang sudah terjadi penumpukan lemak yang tinggi ya. Jadi biasanya kalau biasa makan malam nasi goreng, mie tek-tek gitu ya, bangun tidur tuh pasti nggak seger ya. Itu tanda-tanda loh teman-teman kalau sudah perlu turun berat badan. Ada nggak lagi nih yang tengah-tengah? Kalau dulu mungkin yang kerja di lantai 1, lantai 2 masih kuat naik tangga gitu ya. Sekarang lantai 1 aja naik tangga sedikit aja sudah mudah capek ya. Itu artinya sudah terjadi penumpukan lemak di jantung ya teman-teman ya. Hati-hati nih tanda-tanda harus turun berat badan. Apalagi tanda-tandanya? Nah, sering sakit kepala ya. Belum tanggal tua tapi suka sakit kepala ya. Kenapa? Itu sebenarnya faktor stresnya juga dari tadi ya, dari tubuh yang nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa berat badannya nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi sudah nggak nyaman sama badannya, nah ini sebagai tanda-tanda saja supaya kita bisa lebih waspada. Sama seperti kita bercermin teman-teman. Ada nggak di sini yang nggak bercermin selama setahun?
Nggak ada ya, pasti semuanya bercermin ya. Ini adalah cermin saja bahwa oh evaluasi diri. Oh berarti saya sudah ada sesuatu di tubuh saya yang kalau diteruskan akan menjadi penyakit yang berlanjut ya. Nah, penyebab dan resiko penyakit. Penyebabnya biasanya kenapa? Ya ini orang sekarang itu kan semua cenderung instan ya. Teknologi semakin canggih ya, kendaraan fasilitas semakin banyak sehingga kurang bergerak gitu ya. Jalan sedikit itu tuh males karena memang sudah ada fasilitasnya. Angkot kalau perlu sampai ke depan rumah ya. Pola makan yang buruk karena apa? Karena si jam kerja yang dituntut untuk semuanya menjadi instan ya, sehingga dia punya pola makan yang buruk. Rumahnya di Tangerang gitu ya, kerjanya di Sudirman gitu ya. Ada nggak yang seperti itu ya? Sehingga dia terkejar waktu gitu ya. Sehingga harus buru-buru, nggak sarapan gitu. Itu pola makan yang sangat buruk ya teman-teman ya, dan bisa mengganggu kesehatan. Kurangnya jam tidur sudah pasti, pulang gelap, berangkat gelap ya, Bang Toyib ya. Jadi akhirnya kurang istirahat. Kemudian stres itu menjadi pemicu ya teman-teman ya, dan juga faktor genetik. Tapi faktor genetik cuma 20% loh ya. Jadi yang diperhatikan adalah yang di atasnya. Resikonya apa sih obesitas itu? Dari sakit jantung, diabetes, kanker, gangguan pernafasan, darah tinggi, depresi, dan kualitas hidup. Ya, ini hasil dari survei dari Kemenkes yang memang sudah memang disurvei di penduduk Indonesia ya. Jadi memang ini penyebabnya dan resikonya ya. Nah, pola makan ya. Ini kenapa pemerintah menggalakkan germas ini ya? Karena memang kita di sini sudah sangat kacau pola makannya ya. Karena tadi yang saya bilang derasnya itu globalisasi, derasnya informasi ya, segala macam lewat sosial media, yang tadinya jauh jadi dekat gitu ya, yang dekat jadi jauh, sehingga makanan-makanan itu juga semuanya serba yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam gitu. Yang tadi juga pola makan yang tidak teratur sehingga tidak sarapan gitu ya, sering ngemil. Nah, ini semuanya adalah pola makan, kaitannya dengan pola makan ya. Jadi pola makan itu bukan hanya jenis makanannya saja teman-teman. Makanannya sehat, tapi dimakannya kapan? Ya, waktunya kapan gitu ya, sehingga ini yang kita harus ketahui dulu ilmunya. Kalau teman-teman nggak punya ilmunya, jadi makan asal kenyang gitu ya, makan hanya di saat jam lapar saja, sehingga tubuhnya nanti protes ya. Nah, pengolahan makanan itu juga mempengaruhi karena dia akan mengganggu metabolisme tubuh kita ya. Jadi teman-teman kalau mau turun berat badan harus tahu dulu penyebabnya, betul nggak? Betul ya, jadi harus tahu dulu penyebabnya. Kalau nggak tahu penyebabnya, bagaimana teman-teman mau mengatasinya ya. Ini sekedar informasi supaya teman-teman masuk ke dalam mindset-nya, oh ini penyebabnya ya. Kemudian, nah ini loh yang dinamakan lingkar pinggang, yaitu bagian yang paling lekuk paling terkecil ya, itu kira-kira di sekitar pusat ya. Jadi ini biasanya kalau yang perutnya buncit udah susah ketemu lingkar pinggangnya nih ya, akhirnya jadinya lingkar perut ya. Tapi harusnya seperti ini. Dia 80 cm untuk perempuan, 90 cm untuk yang pria ya. Jadi kalau ini aja sudah di luar dari angka ini, artinya sudah mulai harus diperbaiki ya. Nah, pada saat turun berat badan, teman-teman juga harus tahu dulu gitu ya. Ada 2 orang di sini ya, ada 2 perempuan di sini, gambarnya sama-sama 60 kilo teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu apa sih yang bikin gemuk gitu ya. Ternyata ada yang namanya body fat atau lemak tubuh. Kenapa 2 perempuan ini beratnya sama, tapi bentuk badannya sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Karena komposisi tubuhnya ya. Lemak di dalam tubuh perempuan yang sebelah kiri dia tinggi 35%, sementara yang di kanan itu 23% ya. Kalau teman-teman punya berat segini, pingin yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan dong ya, body fat-nya lebih rendah ya, sehingga apa? Secara penampilan baik ya, kemudian tubuhnya pasti jauh lebih sehat karena komposisinya lemaknya tidak terlalu tinggi atau ideal ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu tentang weight loss dan fat loss, bukan hanya sekedar turun berat badan. Kenapa saya katakan begini? Karena kalau mau turun berat badan aja gampang teman-teman, nggak usah makan seminggu, betul nggak? Turun ya, tapi sehat nggak? Nggak sehat Nah, dok, betul. Kayak orang sakit iya. rasanya dok.
alasan. Nah, itu ya, kayak orang sakit tipes ya, Dok, ya. 5 Iya. hari di rumah sakit 5 kilo ya, Dok, ya. Nah, iya, jangan asal sekedar turun berat badan, tapi harus sehat dan benar ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa sih yang dibuang gitu ya. Jadi teman-teman harus paham ini dulu ya. Nah, ini kalau dikasih gambaran, ditimbang ya, ini di dalam tubuh kita seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lemaknya itu 1 kilo ya dibandingkan dengan air dan otot ya, itu lemak itu mengembang besar. Sama kayak kalau beli tetelan ya, itu lebih banyak daripada beli beli daging gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman turun 1 kilo itu kalau lemaknya yang kebuang dia akan berubah bentuknya jauh sekali. Tapi kalau teman-teman turun 1 kilo nggak kelihatan gitu ya, turun 5 kilo nggak kelihatan, itu dipertanyakan sehat nggak turun berat badannya gitu, sudah benar belum cara turun berat badannya ya, atau yang kayak tadi sakit ya turun 5 kilo, saya habis sakit nih turun 5 kilo gitu ya, tapi nggak lama kemudian naik 7 kilo. Kenapa? Karena turunnya itu dengan cara yang tidak sehat ya. Jadi ini harus diketahui dulu ya tentang weight loss atau fat loss ya. Jangan fokus hanya di turun berat badannya saja, tapi turun berat badannya dengan sehat. Nah, sekarang kita bahas diet dong ya. Kenapa? Karena kan kalau mau turun berat badan yang kita ketahui apa? Diet, betul nggak? Nah, diet itu sendiri sebenarnya adalah pola makan ya, bukan ngapain diet nyiksa diri gitu ya. Diet itu bukan seperti itu teman-teman. Kayak orang sakit, misalkan Dokter Lukman nih pasiennya di rumah sakit ya. Orang hipertensi kan punya pola makan atau diet tersendiri ya, Dok ya. Nah, orang sakit jantung juga punya pola makan tersendiri. Pola makan itu sendirilah yang dinamakan diet ya. Diet itu banyak ya, ada yang dia hanya makan lemak aja, nggak pakai nasi, hanya minum jus tanpa garam. Nah, sekarang pertanyaannya, yang benar itu yang mana? Nah, yo, ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Diet yang benar itu seperti apa? Nah, diet itu apa sih ya? Ada yang tahu nggak diet itu apa? Kita coba dengerin ya, ini surveinya. Apa ya, gak makan nasi kali ya. Nah, Gak makan malam-malam. Diet ya buat kurus dong. Makan seimbang, banyak protein. Kurangi makan, makannya sayuran. Ya nah, pernah lah diet. Cewek mana sih gak pernah diet? Well, kadang lah. Belakangan lagi sering nyoba-nyoba sih. Pernah sih, sering segala macam udah dicoba. Pernah dong. Pernah nah. diet. Ya pernah lah, tapi gak pernah berhasil. Kayaknya yang terakhir nancep banget ya. Nancep dok. Iya, diet terus tapi nggak turun-turun ya dok ya. Nggak tercapai targetnya. Yo, ada yang merasa nggak begitu? Nggak usah tunjuk tangan ya, injek bumi aja. Jadi disinilah kenapa kita hadir malam ini di sini. Karena kita pengen tahu diet yang benar itu seperti apa supaya berhasil dalam kategori apa? Benar dan tetap sehat, nggak masuk rumah sakit ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya bagaimana memilih yang healthy dan happy. Healthy dan happy. Kenapa? Karena salah satu faktornya adalah stres ya. Untuk orang-orang usia 40 tahun ke atas seperti saya, hormon itu sangat mempengaruhi ya. Hormon itu yang kita harus picu gitu ya. Bagaimana supaya bisa metabolisme kita cepat kembali. Ini pertanyaan yang saya sering temui, dok apa bisa ya kalau udah 60 tahun itu turun berat badan gitu ya, sehat lagi, nanti malah jadi sakit, orang 60 tahun kok diet, bener nggak? Alhamdulillah beberapa customer saya usianya 60 tahun ya, itu mereka bisa turun berat badan bahkan sampai lebih dari 10 kilo. Yeay. Turun berat badan tapi dengan sehat. Kenapa saya bilang dengan sehat? Ketika dia datang ke saya itu pakai obat darah tinggi, obat diabetes, dan ternyata alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu semua tidak perlu dia konsumsi lanjut lagi ya. Kenapa? Karena baru tahap awal dan memang baru gejala lah gitu ya, baru mulai naik tensinya, gulanya mulai naik gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa teman-teman ya. Yang penting kita harus punya ilmunya, punya apa? Ilmunya ya, punya ilmunya, kemudian ada yang bimbing juga gitu ya. Kalau diet sendiri ya seperti tadi itu, sering sih, tapi berhasil nggak?
Enggak ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu ilmunya, pilih dulu siapa yang bisa bimbing kita ya. Kemudian kita pastikan itu caranya sehat dan kita happy melakukannya ya. Harus apa? Harus happy ya. Jadi mau yang kanan apa kiri nih? Yang kanan dong ya, healthy dan happy ya. Nah, ini diet-diet yang di luar sana itu banyak yang beresiko teman-teman ya. Beresiko dengan apa? Dengan menimbulkan efek samping di kemudian hari ya. Jadi kita harus tahu dulu tubuh kita itu terdiri dari otot, air sama lemak ya. Sekarang yang mau kita buang yang mana? Lemak lah pastinya ya. Udah tahu yang harus dibuang lemak. Permasalahannya tahu nggak caranya? Nah, tahukah caranya? Nah, ini yang banyak kan kita nggak tahu. Sehingga pada saat turun berat badan, ya kelebihan berat badan itu di lemaknya, tapi yang dibuang itu di airnya dan di otot. Sehingga habis turun berat badan, efeknya gimana? Lemes dan sakit ya. Ini yang harus teman-teman tahu. Diet sehat versus diet tidak sehat ya. Kalau kita punya ilmunya ya, caranya ada yang mandunya sehingga otot kita naik, tulang kita naik, air kita naik, yang kebuang adalah lemak ya. Siapa yang mau? Nah, ngacung ya. Ini yang membuat saya bersemangat. Kenapa? Karena saya turun berat badan, tapi badan saya malah semakin fit ya. Karena lemaknya berkurang, ototnya naik, tulangnya naik ya. Mau tahu nggak rahasianya? Mau tahu atau mau tahu banget nih? Mau Mau ya, tahu lah lanjut ya. dok, mau lanjut Iya. dok. Oke. Nah, ini dulu. Kita harus tahu dulu apa yang kita makan ya. Contohnya ini aja deh. Kalau kita makan nasi, sekepal nasi goreng itu ternyata dia ada protein, betul. Ada lemaknya tapi banyak ya, ada kalorinya tinggi. Teman-teman harus tahu ini salah satu ilmunya. Ini baru ilmu yang dasar ya teman-teman. Perhatikan asupan kalori dan nutrisi. Kenapa? Ketika teman-teman melihat nasi goreng yang isinya banyak begini, memang isinya bagus banyak. Tapi makannya kapan? Makannya malam ya. Kemudian apa? Habis itu teman-teman ngapain? Teman-teman harus tahu satu kepal nasi goreng ini aja teman-teman harus membakarnya dengan berjalan 64 menit loh. Kemudian apa? Lari 23 menit atau mungkin bersepeda 33 menit. Wow, kalau habis makan tidur gimana? Ya. Jadi itu harus teman-teman ketahui dulu ilmunya mengenai kalori dan asupan nutrisinya. Kandungannya apa sih nasi goreng itu ya? Kenapa? Karena dari sekepal nasi goreng ini saja kalau teman-teman tidak tahu ilmunya, maka akan menghasilkan penyakit diabetes ya, penyakit jantung, obesitas, kolesterol dan hipertensi. Kan isinya sehat, Dok. Betul, sehat, tapi yang seberapa sehat gitu ya. Teman-teman harus tahu ilmunya ya. Kemudian, nah rahasianya sebenarnya adalah di sini teman-teman tadi ya, teman-teman masih masukkan nasi goreng sekian ratus kalori, ternyata harus diimbangi dengan olahraga. Tapi olahraga saja tidak cukup teman-teman karena rahasianya adalah di sini, nutrisinya 80%, olahraganya hanya 20% saja ya. Kalau misalkan teman-teman nggak seimbang, kira-kira dapat sehatnya nggak? Enggak, ya. Makanya ini harus semuanya seimbang. Ada ilmu makannya, ilmu olahraganya, ya. Maka teman-teman akan dapatkan turun berat badan yang benar dan sehat, ya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Diet sehat dan benar, ya. Jreng-jreng. Kita harus bisa tahu mana yang diturunin. Kalau kita punya mobil, ada bensinnya, ada mesinnya, ada penumpangnya. Seandainya mesinnya itu adalah otot, bensinnya itu adalah air, penumpangnya itu adalah lemak, kira-kira mana yang mau dibuang? Lemak lah pastinya ya. Kalau teman-teman ngurangin makan, maka teman-teman ngurangin bensin. Ya, kalau teman-teman tidak memperhatikan asupan makanannya ya, kemudian komposisinya, maka teman-teman akan membuat mesinnya itu rusak. Lemaknya nggak kebuang. Ya, jadi konsep ini teman-teman harus pahami karena ini adalah konsep diet yang sehat dan benar ya. Nah, rahasianya lagi adalah ini teman-teman ya. Harus ada ilmunya. Tadi yang diet sendiri berhasil nggak? Enggak, diet sendiri, nggak ada yang mantau. Kalau lagi ada godaannya kuat, besok aja deh. Hari ini kayaknya batal dulu. Besok lanjut lagi, besok ketemu lagi godaan lagi. Lanjut apa enggak dietnya?
besok lagi deh, minggu depan deh gitu ya. Jadi pertama kuncinya adalah edukasi. Teman-teman harus ada ilmunya ya. Dengan tadi melihat slide nasi goreng, kira-kira dapat sesuatu nggak teman-teman? Dapat ilmunya nggak? Dapat ya, padahal saya baru share sedikit aja ya. Kemudian bimbingan. Kalau misalkan teman-teman hampir setiap hari ada seorang coach, seorang mentor yang membimbing teman-teman seperti yang saya share di malam ini setiap hari, kira-kira dia teman-temannya akan terarah nggak? Lebih fokus nggak? Berhasil nggak? Berhasil insya Allah ya, karena ada yang bimbing ya. Kalau nggak ada yang bimbing, anak-anak pun belajar mungkin sholat di sekolah tapi nggak dibimbing di rumah, ya nggak jadi, kebiasaannya nggak terbangun ya. Kemudian teman-teman harus tahu juga nutrisinya, karena tadi makan saja nggak cukup, tapi tubuh kita membutuhkan nutrisi ya untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita dan melancar proses-proses dalam tubuh kita. Karena tadi obesitas sendiri itu penyebabnya adalah pola makan dan nutrisi yang tidak benar. Ya. Nah, kemudian open mindset ya. Dan juga komunitas ya. Malam ini teman-teman kan kita berkumpul banyak orang ya. Halo Bapak, boleh dimute Pak? Ya, kalau ada komunitas Oke. Nah, kalau ada komunitas gini teman-teman semangat nggak? Semangat ya. Sebentar. Nah, jadi komunitas itu juga menentukan ya. Kalau teman-teman ngaji sendiri gitu ya, kira-kira dengan ngaji berkelompok lebih semangat mana? Berkelompok ya. Kalau misalkan teman-teman belajar di sekolah sendiri mau ujian dengan belajar kelompok, lebih semangat kalau kita punya kelompok, betul nggak? Makanya ada sekolah, ya. Memang ada homeschooling, tapi lebih banyak keberhasilannya 80% tuh dengan sekolah yang formal yang ada komunitasnya daripada hanya sendiri. Ya. Nah, jadi itu kita perlu komunitas ya. Nah, di sini ada beberapa perbandingan atau beberapa contoh yang pilihan diet yang teman-teman bisa lakukan ya. Boleh pilih ya, mau yang mana coba kita di sini ya. Yang sekarang ada di luar biasanya diet sendiri. Diet sendiri itu ya yang kita lakukan kemarin-kemarin ya, misterius ya. Berhasil atau tidak berhasil, 50-50 ya, bisa jadi banyak kan nggak berhasilnya, betul ya. Kemudian ada diet kekinian ya, kita ikut-ikutin, tapi kan nggak ada yang mandu juga teman-teman. Berhasil nggak? Nggak juga, kan coba-coba terus dietnya. Sekarang coba-coba, besok coba-coba, bulan depan coba lagi yang lain. Berhasil nggak? Nggak berhasil ya. Nah kemudian catering diet itu ada edukasinya nggak? Ada, makanan tinggal disiapin. Tapi biayanya berapa teman-teman? Saya pernah tahu ya dengan catering diet itu untuk 20 hari aja habisnya sekitar 5.500.000 buat teman-teman. Wow ya, emang disiapin, tapi nggak ada edukasinya. Berikutnya kalau cateringnya udah berhenti, kira-kira teman-teman bisa dapat ilmunya nggak? Bisa melakukan sendiri nggak? Nggak bisa juga ya. Kemudian teman-teman mungkin yang ada yang fitness pakai personal trainer bisa 30 hari itu 2.700.000 ya teman-teman ya. Wow, itu banyak juga ya teman-teman. Tapi berhasil nggak? Nggak juga, karena tadi 20% aja untuk workout itu. Sementara yang menentukan apa? Pola makan. Kalau kita ke tempat nge-gym diajarin pola makan nggak? Kalau ke tempat nge-gym diajarin pola makan nggak? Enggak, ya. Nah, ini nih beberapa perbandingan supaya teman-teman punya acuan untuk memilih apa yang terbaik buat diri teman-teman sendiri, ya. Nah, ini kebacakan ya. Kemudian nggak dikasih meal plan, kalau catering dikasih tapi udah tinggal makan. Kemudian kalau tempat nge-gym nggak dikasih gitu ya, dibimbing oleh coach nggak dibimbing, tapi hanya di tempat fitness aja. Di rumah dibimbing nggak? Enggak gitu ya. Kemudian ada community support nggak? Ada, tapi hanya di tempat nge-gym. Pulangnya apa? Pulangnya mungkin kulineran malah ya. Kemudian di sini saya punya satu panduan menu, sebenarnya bukan saya saja, tapi di sini bersama dengan Dr. Lukman, dengan Bu Nadia, dengan teman-teman coach yang lain, kita punya suatu komunitas ya, komunitas sehat bersama ya.
mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan ini selama 21 hari, ya Dok ya. Jadi 21 hari itu kita bersama-sama melakukan ini, ya. Jadi buat acuan aja teman-teman semuanya, teman-teman ke sini pasti kan ada yang mengundang, nanti bisa mengontak coach pengundangnya ya untuk bertanya apa sih yang dilakukan supaya diet saya itu benar dan sehat ya. Nah, ini sedikit dari saya, semoga bisa menjadi bekal buat pemikiran teman-teman ke depan ya, karena teman-teman buat yang sekarang masih sehat, belum ada keluhan ya, tapi kalau 10 tanda-tanda tadi ada di teman-teman, saran saya mulailah dari sekarang ya, sebelum semuanya menjadi berat ya. Dan ini ada sedikit video, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan lagi buat teman-teman, memperkuat niat hidup sehatnya 10 tahun ke depan, oke? Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi, untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang, tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tepuk tangan dulu dong. Terkesima semua ya. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman semuanya ya. Bahwa niatkan itu hidup sehat ya. Bukan hanya sekedar turun-turun aja berat badannya, tapi nggak tahu ke depannya kita apakah diet kita itu benar, apakah kita tetap sehat atau tidak ya. Jadi investasikan dari sekarang, insya Allah nggak ada ruginya teman-teman. Teman-teman akan mensyukurinya nanti seperti kami semuanya. Saya 10 tahun ini saya sangat bersyukur sekali ya. Nah ini ada mungkin saya kembalikan ke Dokter Lukman ya Dok. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Dok Devi. Wow, gimana teman-teman? Luar biasa atau luar biasa? Luar biasa, Luar biasa ya. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih dulu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Dokter Devi. Dokter Devi. Sering-sering ya Dok. Terima kasih. Screen share-nya bisa di stop dulu Dok. Oke teman-teman, itu tadi dari Coach Devi ya tentang bagaimana kita menjalankan turun berat badan yang baik dan benar. Benar sekali, betul apa yang dikatakan oleh Coach Devi tadi bahwa turun berat badan itu kebanyakan hanya ngeliat timbangan aja, nggak mau tahu caranya. Yang penting gua mau turun berat badan, ya mau turun berapa? Mau turun seminggu, mau turun seminggu turun 10 kilo, seminggu turun 20 kilo. Wow! Luar biasa, hasilnya kelihatan luar biasa, tapi apakah sudah benar atau tidak? Terus aja nggak benar ya teman-teman ya, turun berat badan itu ada caranya. Ya turun berat badan itu bukan lomba-lombaan turun berat badan, tapi lomba-lombaan bagaimana kita mempertahankan berat badan kita ya teman-teman. Jadi
apa yang disampaikan Dr. Davi itu benar sekali ya teman-teman. Dulu saya juga mengalami suatu obesitas ya teman-teman. Jadi dia saat usia 10 tahun yang lalu saya mengalami suatu obesitas di mana berat badan saya adalah 140 kilo dan berat gitu kan. Saya di situ punya banyak masalah. Sama seperti apa yang dikatakan Dr. Davi tadi ya dok ya. Mulai gampang marah, iya. Sensi banget, senggol bacok ya dok ya. Orang gemuk senggol bacok gitu dok ya. Baperan ya dok. Baperan banget. Iya. Lagi kalau lagi lapar. Wah, Galak. benar. Terus lutut sakit? Iya, lutut sakit, benar. Malas bergerak? Iya, gimana mau gerak? Bawa badan aja udah berat gitu kan. Turun berat badan, benar seperti Dr. Devi, kita coba turun badan dengan Dr. Gizi, kita coba turun berat badan dengan banyak-banyak yang lain-lainnya gitu kan. Tapi yang paling saya terasa adalah saya ketemu dengan komunitas Yes for Fit ini gitu kan. Di mana Yes for Fit ini kita turun berat badannya bareng-bareng ya dok ya. Yes. Ya, Bareng-bareng komunitas ya. dibimbing oleh coach yang dibimbing oleh coach yang luar biasa gitu. Yang salah satu coach nanti yang akan bimbing kita adalah Coach Nita. Apa kabar Coach Nita? Halo Coach Nita. Iya dok. Sebentar dok, sebentar. Screen share saya. Udah kelihatan? Oke, udah kelihatan dong. Ya, Coach Nita silakan testimoni Coach Nita. Oke, terima kasih Dr. Lukman. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya dengan Coach Yunita ya, biasa dipanggil dengan Coach Nita. Saya dulu juga adalah mantan orang gemuk yang hobinya makan dan ngemil ya. Jadi nggak heran dulu di usia 30 tahun ya, yang foto sebelah kiri before saya itu usia 30 tahun gitu ya. Tapi saya sudah mengalami obesitas, berat saya sampai 75 kilo. Nah, alhamdulillah saya bertemu dengan program yang sangat luar biasa ya. Saya dibimbing juga oleh seorang coach untuk program saya mengatur pola makan yang lebih sehat, diimbangi dengan olahraga yang sangat sederhana gitu. Alhamdulillah saya berhasil membuang lemak saya dan bonusnya turun 18 kg. Sekarang usia 45 tahun, tubuh terasa semakin lebih fit dan berstamina. Terima kasih. Terima kasih kita gitu kan. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih caranya bisa bergabung dengan komunitas kami ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut dalam namanya 20 Days Fit Challenge kelas diet online bersama Yes for Fit teman-teman. Ya, kita akan mulai nanti tanggal 4 Juli gitu kan 2023, di mana nanti akan dibimbing oleh sekitar ada 10 coach yang ada di sana. Nanti saya juga akan jadi head coach-nya, saya akan bimbing teman-teman semua untuk bagaimana mendapatkan suatu goals bentuk tubuh yang sangat baik dengan diet yang sangat fun, diet yang menyenangkan, diet tanpa lapar, diet yang tetap makan nasi ya, dengan diet yang tetap makan enak deh, mohon dietnya nggak pakai hambar-hambaran ya. Diet hambar-hambaran itu bukan diet kekinian, itu diet zaman old ya kalau menurut saya ya. Diet sekarang harus dengan yang sangat enak lah, yang fun, yang enak, yang fun, yang bisa makan sedikit agak bebas gitu kan. Yang penting teman-teman, dan juga akan nanti ada edukasi. Nah, bagaimana sih kelasnya? Ya teman-teman, kita lihat video berikut ini. Selamat datang di kelas Healthy Diet YFF Yes for Fit. Perkenalkan, nama saya Yunita. Kalau kamu ingin tahu YFF itu seperti apa, ini dia. Kamu akan dapatkan meal plan sesuai dan kebutuhan kamu. Enak-enak loh. Kalau nggak bisa masak gimana? Tenang, kita kasih tahu gimana cara pilih makanan di luar. Kita juga ada virtual workout bersama para coach di kelas diet sehat online Yes for Fit. Gratis loh. Ada Zumba, yoga. Oke, terima kasih. Dan masih banyak lagi. Setiap harinya di kelas diet sehat online Yes for Fit selalu ada topik edukasi dan Q&A supaya diet kamu juga nggak salah ya. Dan ini adalah hasil-hasil program di kelas diet sehat online Yes for Fit.
Ini testimoni para peserta yang ikut di kelas diet sehat online Yes for Fit. Nah, ini yang bisa kamu dapatkan nih. Sudah lihat kan YFF itu seperti apa? Saya saja seorang ibu rumah tangga bisa loh turun 18 kg. Kalau saya bisa, kamu juga pasti bisa. Makanya jangan tunda lagi. Yuk segera join. Oke, itulah teman-teman. Ya, sekilas tentang Yes for Fit. Gimana ya? Kira-kira seru nggak bakal kelasnya? Seru ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman semua di sini tamu-tamu undangan. Nanti silakan menghubungi coachnya yang mengundang teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa ikut ke dalam kelas Yes for Fit diet online. Kita nyebutnya sih nggak diet online ya. 20 Days Fit Challenge, ya kan? Kita akan menantang teman-teman selama 21 hari untuk bagaimana teman-teman bisa menjadi fit selama 21 hari. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya, teman-teman. Malam ini sudah jam 8:45, sesuai dengan tadi dikatakan oleh Dr. Devi, kita akan 45 menit ke depan ya. Dan sekarang sudah 45 menit. Mungkin teman-teman juga akan beristirahat. Sekali lagi terima kasih untuk Coach Devi, Dok. Terima kasih ya, Dok. Oke, sewing-sewing juga ya. Terima juga untuk coach-coach lainnya. Ada Coach Nadia, ada Coach Nita, ada Coach Indi, ya. Ada Coach Agus, ada Coach Nawa, dan coach-coach lainnya. Terima kasih sudah